miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima dengan terdakwa Muhammad Jainuddin alias AB yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan? Siap, Yang Mulia. Silakan terdakwa bisa dihadirkan. Kepada petugas, tolong antarkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat? Sehat. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Garis miring P.B, garis miring 2019, garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semu Rababima yang mengadili perkara pidana dengan asal pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Jainuddin alias AB, tempat lahir Tulungagung Bima, umur 22 tahun, tanggal lahir 26 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 8 RW 2, Desa adalah Sifat Indonesia dan Saudara Risma Budi, Karawang Indonesia. Advokat atau penasihat hukum berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semu Rababima nomor 63 garis miring P.B garis miring SK garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima tanggal 7 Agustus 2019. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara Bima oleh 1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019. 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019. 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019. 5. Penuntut umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019. 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019. 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019. 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 30 Oktober sampai 268 garis miring P.B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 268 garis miring P.B garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan setelah pendengaran keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan. Setelah pendengaran pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada maunya sebagaimana yang termuat dalam putusan ini. 5 orang pribadi, 1 potong selang panjang lain, 1 potong sarung warna hitam. 5 bahwa di persidangan juga telah mengajukan visum tertentu nomor 440 garis miring 698 garis miring 2017 tertanggal 6 Juli 2017 atas nama Dewa Bakti Negara yang telah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Upaya Puskesmas Polda yang didatangi oleh Dr. Heni Kristanti. Fotokopi putusan nomor 312 garis miring P.B garis miring 2017 Tinggi Mataram tanggal 25 April 2018. 5 bahwa persidangan berdasar terdakwa mengajukan barang bukti berupa putusan nomor 312 garis miring P.B garis miring 2017 garis miring Pengadilan Negeri Semu Rababima. Putusan nomor 29 garis miring P.B garis miring 2018 garis miring Pengadilan Tinggi Mataram. Berita acara pemeriksaan tersangka yang akan tertanggal 30 Juli 2017. Ijazah sekolah menengah atas nama Muhammad Jainuddin. Surat keterangan nomor 474 garis miring 119 garis miring 4 garis miring D garis miring 2019. Tertanggal 2 April 2019. Surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK garis miring LS garis miring 32132 garis miring 9 garis miring 2018 garis miring Interpal. Kartu keluarga dengan nomor 520608101121000002. Surat keterangan nomor 474 garis miring 2018 garis miring 3 garis miring D garis miring 2019 tertanggal 27 Maret 2019. Menimbang bahwa di persidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang mana pokoknya termuat dalam putusan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa kejadian pembunuhan pada Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah bertempat di Jalan Raya Dusun Kamuti, Desa Pilih, Kecamatan Dogo, Kabupaten Bima. Bahwa awalnya korban Dewa Bakti Negara alias Dewa dengan saksi yang keluar melihat jalan Dusun Kamuti, Desa Dewa langsung memukul korban Dewa.
dengan tanggal terdepan secara bergantian dan berkali-kali. Sedangkan saudara IP 19801262009042001 Dokter pada APD Puskesmas Bolu telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Dewa Bakti Negara alias Dewa yang tertuang dalam Vitsumeter Pertum nomor 440/698/2017 tertanggal 6 Juli 2017 yang menyebutkan kematian korban Dewa Bakti Negara akibat jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif. Ke-1. Melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP atau ketiga pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Nimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yakni dakwaan alternatif kedua pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur melakukan kekerasan. 3. Unsur terang-terangan secara terbuka. 4. Unsur bersama-sama. 5. Unsur atas orang. 6. Unsur mengakibatkan matinya orang. Menimbang maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan matinya orang. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam mata belakang asas medis idem sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam pasal 76 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa seseorang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanggal T1 berupa putusan nomor 312/P.B. Pada prinsipnya untuk menimbulkan ajaran pada pelaku tindak pidana dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa adalah adil pemilihan terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti satu bilah tulis yang panjangnya lebih kurang 25 cm dilarang untuk digunakan, 1 potong baju kaos warna hitam, 1 potong baju kemeja warna biru motif batik, 1 potong celana panjang oranye, 1 potong sarung warna hitam dan dikembalikan kepada saksi. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, terdakwa silakan bisa berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Jainuddin alias Habib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan matinya orang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 bilah tulis yang panjangnya lebih kurang 25 cm dirampas untuk dimusnahkan, 1 potong baju kaos warna hitam, 1 potong baju kemeja warna biru motif batik, 1 potong celana panjang loreng, 1 potong sarung warna hitam dikembalikan kepada saksi. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semura Bapima pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Muhammad Putra alias Dianesa sebagai Hakim Ketua, Nur Afni dan Dian Mei sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Adedisi Nawina Harapesa sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semura Bapima, dihadiri oleh Talia
umum pada Kejaksaan Negeri Semura Bima dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim-hakim anggota Nur Afni Wajida Esa, Dian Mei, Rizky Mulyana Esa, Hakim kedua Muhammad Putra alias Dian Esa, Panitera Penganti Ade Rizky Naulina Harahap. Baik, putusan sudah kami bacakan. Apakah terdakwa sudah paham? Silakan untuk dulu. Pada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum dengan putusan yang sudah dibacakan, apabila tidak puas dengan putusan yang berlaku, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup. Meskipun persidangan ini hanyalah merupakan suatu sidang yang semu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.